Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Express IT ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang routing ya, pastinya tentang routing. Tetapi pada kali ini kita akan menggunakan routing dynamic ya, yang masuk di IGP ya. Mari kita lihat dulu penjelasannya ya, sebelum kita masuk ke praktiknya menggunakan Cisco Packet Tracer. Alangkah lebih baik kita harus tahu dulu pengertian ya, minimal itu tahu pengertiannya dulu ya, biar kita paham. Nah, bagi kalian yang baru bergabung di video ini adalah jenis routing yang kedua ya, yang saya bikin tutornya. Yang pertama itu adalah jenis static routing ya. Bisa kalian lihat videonya, di linknya sudah ada di deskripsi. Silahkan dilihat biar tambah ilmu, tambah pintar ya. Oke, sekarang kita lihat dulu di penjelasannya, penjelasan singkat. Nah, ini adalah routing RIP ya, routing information protocol. Ini adalah sebuah routing atau protokol routing dinamis yang digunakan dalam jaringan LAN maupun WAN ya. Penjelasannya LAN dan WAN itu sudah ada di video pertama di tutor Cisco ini ya. Terus ini ya, karena itu protokol ini diklasifikasikan sebagai Interior Gateway Protocol atau IGP ya. Cara kerjanya seperti ini ya. Host mengetahui jika ada alamat broadcast, ada update routing dari gateway. Yang kedua itu host akan memeriksa terlebih dahulu nih routing tabel jika menerima update routing. Terus yang ketiga itu jika route belum ada, informasi segera dimasukkan ke routing tabel ya. Terus yang selanjutnya tuh jika routing sudah ada, metrik yang terkecil akan diambil sebagai acuan. Yang kelima itu route melalui suatu gateway akan dihapus jika tidak ada update dari gateway tersebut dalam waktu tertentu. Yang terakhir adalah khusus untuk gateway, RIP akan mengirimkan update routing pada alamat broadcast di setiap network yang terhubung. Nah, jadi nanti kita akan bikin ya seperti ini. Kenapa ini jaringannya, kabelnya ada yang silang ya, ini nanti ada alasannya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke Cisco Packet Tracer ya. Jangan lupa matikan networknya, no connection. Sebelum kita belajar itu kita harus berdoa ya. Tadi udah belajar ya berarti. Oke, jadi kita santai saja ya, biar ilmunya itu masuk dan kita belajarnya itu tidak terlalu tegang ya. Karena kalau kita belajar sepanon itu malah tidak masuk ya. Kalau orang Jawa itu bilangnya mlebu kuping tangan metu kuping kiwa. Jadi ilmunya itu tidak masuk di otak, cuma lewat saja. Nah, seperti biasa kita menggunakan router PT ya, router PT 2. Terus kita menggunakan switch 2 yang 24 TT ya. Terus kita akan menggunakan 2 PC. Oke. Karena ini baru awal jadi kita nggak usah terlalu banyak ya. Sekarang kita hubungkan kabelnya dari PC menggunakan strike ya, PC ke switch. Selanjutnya untuk routernya seperti biasa kita ganti dulu modulnya. Kita hanya menggunakan 2 modul pada kali ini. Modulnya itu yang kita gunakan CGE sama FGE ya. Oke, lalu nyalakan lagi saklarnya, jangan lupa. Kita ke router satunya sama ya, menggunakan 2 modul yaitu FGE dan CGE ya. Oke, CGE dan CGE mana CGE-nya? CGE dan FGE. Oke. Sekarang kita nyalakan lagi saklarnya. Nah, sekarang sudah ya. Kita kasih nama dulu di sini router A. Router A dan router B ya, biar kita tidak bingung. Kadang itu saya kalau membuat tutorial tuh bingung sendiri. Jadi harus record dari awal. Oke, ini ada sekarang untuk router ke router itu kita menggunakan fiber ya. Ini fiber adalah kabel yang warna orange. Kita masukkan di giga ini ya. Kalau fiber itu portnya yang titik 2 ini. Oke. Selanjutnya untuk ke router ke switch ini ya, tinggal satu. Kita masukkan ke yang giga. Yang satunya juga sama, giga/.
0/1 ini yang dari router juga masukkan ke giga. Oke, sekarang kita sudah masuk ya ke apa namanya ini. Sekarang kita gini dulu biar enak settingnya, biar tidak nge-close. Oke, sekarang kita masuk ke CLI ya. Kita menggunakan CLI karena disarankan kalau konfigurasi router itu menggunakan CLI biar kita terbiasa dengan perintah-perintah di CLI ya. Oke, pertama seperti biasa no, terus enable, terus configuration terminal. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngasih nama ke routernya. Gimana sih ngasih nama ke router tuh? Langsung host name ya. Host name, terus namanya router /a. Kita enter saja. Nah, di sini sudah ganti ya. Yang semula itu namanya router saja, jadi router /a, oke. Terus untuk yang B juga ya, jangan lupa yang di router B itu kita ganti juga. No, enable, configuration terminal, terus host name router B. Nah, seperti ini ya, kita enter. Nah, ini sudah ganti ya namanya ya, berarti. Sekarang kita lanjut ke router A lagi. Kita akan setting dulu. Sebelum kita setting, kita kasih label ya, biar tidak bingung. Untuk yang antar router itu kita menggunakan 10.10.1 dan 10.10.2 ya. Oke, kita copy saja. Nah, di sini 10.10.2. Kita seperti biasa menggunakan /30 karena ini cuma 2 perangkat ya, router dan router yang dihubungkan, jadi kita memakai /20 saja. /30 ya, maaf. /30. Terus untuk lokalnya net A itu kita menggunakan 192.168.1.1 ya. 10 networknya kita tulis networknya /24. Terus yang B itu kita menggunakan 220/24 ya, sama network yang B ya. Oke, seperti ini. Jadi dibandingkan dengan static routing, RIP ini caranya lebih simple ya, saya kira, dan mungkin tidak terlalu banyak mengetik nanti ya. Oke, sekarang kita tambahkan dulu IP-nya. Konfigurasi IP ini sudah masuk ke menu konfigurasi ya. Terus kita kasih INT, kita setting yang antar router dulu. Berapa ini? INT G1 ya. INT G1/0. Oke. IP add 10.10.10.1 255.255.255.252 ya. Enter. No shoot. Nah, ini udah ya. Terus kita ke router B, yang B ini di sini. INT sama ya, G1/0. Kenapa sama? Karena yang ini B, router B ini di sini juga sama, G1/0 semua ya, ini portnya, biar tidak bingung, makanya kita samakan saja. 10. Oh, belum ya. Ini kita enter dulu. Waduh, kesusu sih. Nah, sekarang IP add 10.10.10.2. Lalu masukkan subnetnya ya. 55.255.255.252. Enter. Selanjutnya kita no shoot. Nah, akan nyala hijau ceng-ceng. Nah, di sini sudah nyala ya. Di sini sudah to up. Itu berarti sudah nyala portnya. Terus sekarang kita konfigurasi untuk network ya, atau kita membuat default gateway dulu di router A. Jadi kita konfigurasi network untuk end device-nya ya. Kita langsung saja INT G0/0. Oke. Di sini 0/0 ya. Nah, 0/0 ini G0/0. Kita enter, lalu IP add
192.168.11.255.255.255.0. Oke, kita enter lalu no shoot untuk menyalakan portnya. Nah, sudah hijau ya ternyata. Terus kita masuk ke router P, sama perintahnya int g0/0 ya. Terus IP add 192.168.255.255.255.0 ya. Kita enter. Jangan lupa di no shoot ya. Nah, sudah. Nah, di sini sudah nyala hijau ya. Terus kita konfigurasi IP di PC dulu ya, di end device-nya. Kita masuk ke desktop. Ini adalah PC di network A. Jadi kita masukkan 192.168.1.1.168.11. Oke. Terus yang di network B, di sini ya, network B, kita masuk ke desktop sama 192.168.23.22. Ini ya. Terus default gateway-nya ketutupan ya. Nah, ini ya default gateway 192.168.1121 ya. Oke. Nah, ini sudah ya berarti. Nah, sekarang coba kita ping ya. Ini kita belum melakukan routing, itu pastinya belum bisa. Oke. Jadi kita cek dulu ke routernya sudah sukses. Jadi antar PC ke router sudah sukses semua ya. Tapi kalau untuk antar PC ke PC atau komputer ke komputernya masih violet ya. Karena kita belum melakukan routing ya. Kita delete dulu. Sekarang kita routing. Oke. Jadi ini ya, kalau static itu hampir sama. Perintahnya cuma nanti hampir sama saat mau masuk ke routingnya ya. Ini kita tekan exit, lalu kita ketikkan route ya, ROUTE, terus RIP. Nah, ini kan sudah masuk dari konfigurasi router ya. Kalau static itu kan kemarin IP route ya, bukan route RIP tapi IP route. Terus perintahnya kalau static itu IP route, terus network tujuan, terus IP yang antar router ya, penghubungnya atau melalui IP mana. Nah, seperti itu. Kalau di RIP itu kita tinggal ketikkan networknya saja. Nah, networknya di router A itu berapa? Berarti 192.168.1.0 ya. Kita langsung enter, tidak perlu menuliskan subnet mask. Nah, seperti ini. Terus kita tuliskan juga networknya yang menghubungkan antar router ya. Jadi 10 10 10 10 10 0. Oke, nah seperti ini saja ya. Berarti untuk untuk routingnya. Jadi perintahnya lebih simple dan lebih pendek ya. Terus untuk yang kedua itu yang router B ya, sama exit, terus route RIP ya, enter. Terus kita ketikkan network 192.168.2.0 ya. Lalu kita enter. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi seperti ini, kita coba dulu apakah sudah sukses. Dan masih violet. Kenapa masih violet? Baru pertama nyoba ya. Coba kita coba lagi apakah masih violet. Nah, seperti ini masih violet ya. Kenapa? Soalnya kita di sini belum menuliskan networknya ya, network untuk penghubung ini antar router. Nah, kita tuliskan juga networknya 10 10 0 ya. 10 10 10 0, kita enter. Nah, sudah. Oke. Sekarang kita coba apakah sudah bisa. Nah, sukses ya, berarti seperti itu ya. Jadi perintahnya lebih simpel, cuma tinggal ngetikkan ini saja. Jadi tinggal menuliskan network, tidak usah pakai subnet mask ya. Seperti ini adalah routing RIP. Jika sudah sukses maka seperti ini. Nah, ini sudah sukses. Seperti itu ya. Mungkin itu dulu tutorial singkat bagaimana cara konfigurasi dynamic routing ya. Jadi routing dynamic lebih simpel daripada static dan tidak terlalu jelimet ya. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar.
Jangan lupa tetap dukung channel ini ya, agar channel ini terus berkembang dan tetap semangat membuat konten yang bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa like and share video ini supaya yang tahu ilmu ini bukan hanya kalian saja. Jangan lupa hashtag berbagi ilmu itu indah ya guys, berbagi ilmu itu indah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.